Di sebuah desa terpencil yang bahkan jarang muncul di peta, ada sebuah cerita yang hampir tidak pernah dibicarakan oleh penduduknya. Bukan karena mereka lupa, justru karena mereka terlalu mengingatnya. Cerita ini tentang sebuah sumur tua yang letaknya jauh di belakang desa, melewati hamparan sawah, melewati hutan bambu yang rapat, lalu sebuah jalan tanah kecil yang sekarang hampir tidak pernah dilalui orang. Konon sumur tua itu sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Airnya tidak pernah kering, tapi anehnya tidak ada seorang pun yang berani mengambil air dari sana. Bukan karena airnya kotor, melainkan karena kata orang-orang ada sesuatu di dalam sumur itu yang tidak suka diganggu. Dan semua ini berawal dari seorang perempuan bernama Ratri. Seorang perempuan yang datang ke desa itu tanpa tahu bahwa kehadirannya justru akan membuka kembali rahasia lama yang selama ini disembunyikan oleh seluruh warga desa. Suatu sore yang mendung, sebuah mobil travel berhenti di pinggir jalan desa. Dari dalam mobil itu turun seorang perempuan berusia sekitar 27 tahun. Namanya Ratri. Ia datang dari kota, pulang ke desa kelahirannya setelah hampir 10 tahun tidak pernah kembali. Desa itu bernama Desa Karangwuni. Desa kecil yang dikelilingi sawah luas dan hutan bambu lebat di hampir setiap sisi. Saat Ratri mulai berjalan masuk ke desa, ada sesuatu yang terasa aneh. Beberapa penduduk yang melihatnya tidak menyapa seperti biasanya. Mereka hanya memandang sebentar, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Beberapa bahkan terlihat seperti takut. Padahal dulu waktu Ratri masih kecil, desa itu terasa hangat sekali, ramah, penuh suara tawa. Tapi sekarang desa itu terasa sunyi dan entah kenapa juga terasa dingin, seolah ada sesuatu yang tidak ingin Ratri ketahui. Rumah keluarga Ratri masih berdiri di ujung desa. Rumah kayu tua dengan halaman yang cukup luas dan sebuah pohon mangga besar di hadapannya. Di rumah itu tinggal Bu Wiryo, bibinya yang selama ini menjaga rumah tersebut. Saat Ratri datang, Bu Wiryo terlihat sangat terkejut. Bukan terlihat senang, bukan juga marah, tapi lebih seperti kaget. "Kenapa kamu pulang, Rat?" tanya Bu Wiryo pelan. Ratri hanya tersenyum. "Aku cuma mau tinggal beberapa hari di sini, Bu, kangen desa." Namun Bu Wiryo tidak terlihat lega. Justru wajahnya semakin terlihat gelisah. "Kalau bisa jangan lama-lama di desa ini," katanya. Ratri mengernyit. "Kenapa?" Tapi Bu Wiryo hanya menggeleng pelan. "Pokoknya jangan keluar rumah kalau sudah malam." Kalimat itu membuat Ratri merinding tanpa sebab. Malam pertama di desa, hujan turun pelan sejak malam. Ratri mencoba tidur di kamar lamanya yang sudah lama ia tidak tempati. Namun sekitar pukul 2 dini hari, ia tiba-tiba terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena sebuah suara. Suara itu seperti datang dari belakang rumah. Suara seperti orang menimba air dari sumur. Suara tali yang ditarik pelan. Ratri mengerutkan dahi, padahal setahunya tidak ada sumur di belakang rumah itu. Ia terbangun dari tempat tidur, perlahan membuka jendela. Namun saat ia melihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman belakang yang gelap dan basah oleh hujan. Tapi suara itu masih terdengar, seperti seseorang yang sedang menimba air dari tempat yang sangat-sangat dalam. Keesokan paginya, Ratri mencoba berjalan-jalan di desa. Ia ingin melihat sawah dan beberapa tempat yang dulu sering ia datangi sejak kecil. Namun saat ia berjalan ke arah belakang desa, tiba-tiba seorang memanggilnya. Seorang pria tua berdiri tidak jauh dari jalan setapak itu. Pria itu adalah Pak Darmo, kepala desa. "Jangan ke sana," katanya dengan suara tegas. Ratri berhenti. "Memangnya kenapa, Pak?" Pak Darmo terlihat ragu sebentar sebelum menjawab. Di belakang desa ada tempat yang tidak boleh didatangi. Ratri semakin penasaran. "Tempat apa?" Pak Darmo menatapnya lama lalu berkata pelan. "Sumur tua."
Begitu kata itu keluar dari mulutnya, beberapa warga yang kebetulan berada di sekitar langsung saling menatap. Wajah mereka terlihat tegang, seolah nama tempat itu tidak seharusnya disebut. Malam itu, Ratri kembali mendengar suara yang sama. Suara timba yang ditarik dari tempat dalam. Kali ini ia memberanikan diri bertanya kepada Bu Wiryo. "Bu, di belakang desa itu memang ada sumur ya?" Bu Wiryo langsung terdiam. Wajahnya tiba-tiba pucat. Setelah beberapa saat akhirnya ia berbicara pelan. "Dulu sumur itu dipakai warga desa. Airnya sangat jernih. Tapi suatu hari ada kejadian." Ratri menunggu, namun Bu Wiryo terlihat seperti ragu untuk melanjutkan ceritanya. "Ada seorang perempuan yang hilang di sumur itu, tapi tidak pernah ditemukan jasadnya." Sejak saat itu, orang-orang mulai sering mendengar suara dari dalam sumur. Suara seperti seorang yang meminta tolong. Tapi setiap orang yang mencoba melihat ke dalam sumur selalu mengalami sesuatu yang aneh. Ada yang tiba-tiba sakit, ada yang kesurupan, dan ada juga yang tidak pernah kembali. Sejak malam itu, Ratri menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa warga mengatakan mereka sempat melihat seseorang berjalan menuju ke arah hutan bambu tengah malam. Dan dari arah sumur tua itu, suara timba tidak pernah berhenti lagi. Seperti seseorang yang terus mencoba keluar dari dalam kegelapan. Dan konon katanya, jika ada orang yang berdiri di dekat sumur itu pada malam hari, ia akan mendengar suara pelan dari dalamnya. Suara seseorang perempuan yang berbisik, "Masih ada tempat untuk satu orang lagi." Kalimat itu konon terdengar dari dalam sumur. Bisikannya sangat pelan, hampir setiap suara yang terbawa angin. Tapi anehnya setiap orang pernah berdiri cukup dekat dengan sumur itu mengaku mendengar kalimat yang sama. Tidak jelas dari mana asalnya, tidak ada yang tahu siapa yang mengucapkannya. Yang pasti bisikan itu selalu datang dari dalam kegelapan sumur. Namun ternyata cerita tentang sumur itu belum selesai. Justru setelah Ratri menghilang, desa Karangwudi mulai mengalami kejadian yang jauh lebih aneh dan juga lebih menyeramkan. Malam itu hujan turun sangat deras. Langit berkali-kali disambar petir. Cahayanya sekali menerangi hutan bambu di belakang desa. Beberapa warga mengaku mendengar sesuatu dari arah sana. Bukan suara binatang, bukan juga suara orang, melainkan suara seperti tertawa seorang perempuan. Tapi bukan seperti tertawa biasa. Tertawa itu terdengar seperti ditahan, sangat pelan, namun tetap jelas di tengah suara hujan. Akhirnya Pak Darmo, kepala desa, bersama beberapa warga memberanikan diri pergi ke sana. Mereka membawa senter dan beberapa obor. Langkah mereka hati-hati. Tanah di hutan bambu sangat licin karena hujan. Ketika mereka sampai di sumur itu, suasananya tiba-tiba berubah, sangat sunyi dan tidak ada suara hujan. Tidak ada suara angin, seolah-olah tempat itu terpisah dari dunia di sekitarnya. Pak Darmo mengarahkan senter ke dalam sumur. Lalu detik berikutnya, senter itu jatuh dari tangannya. Tangannya gemetar, wajahnya langsung pucat. Karena di dasar sumur itu ada sesuatu, seseorang. Di dalamnya berdiri sosok perempuan. Tubuhnya basah, rambutnya panjang dan menutupi wajahnya. Lalu perlahan kepalanya menoleh ke atas, arah mereka, dan dari dalam sumur terdengar suara. "Sudah lama sekali tidak ada yang menjengukku." Para warga langsung mundur beberapa langkah. Namun saat mereka hendak pergi, tali timba di sumur itu tiba-tiba bergerak sendiri. Tali itu perlahan ditarik, seolah ada sesuatu yang sedang memanjat naik dari dalam sumur. Pak Darmo langsung berteriak, "Lari!" Namun semuanya sudah terlambat. Tangan pucat tiba-tiba muncul dari bibir sumur, lalu tangan kedua. Kemudian kepala perempuan itu perlahan muncul ke permukaan. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya hitam, dan mulutnya tersenyum sangat lebar. Perempuan itu akhirnya keluar dari sumur. Ia berdiri tepat di depan mereka. Namun ada yang membuat semua orang benar-benar ketakutan adalah wajah perempuan itu sangat mirip dengan Ratri. Keesokan paginya,
Ratri tiba-tiba kembali ke rumahnya. Ia berjalan seperti biasa, wajahnya tenang bahkan sempat tersenyum. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Matanya, tatapannya kosong. Bu Wiryo yang melihatnya langsung berlari dan memeluknya. "Ratri, kamu kemana saja?" Ratri menjawab dengan suara pelan. "Aku jatuh ke sumur, Bu, tapi seseorang menolongku." Bu Wiryo merinding. "Siapa?" Ratri tersenyum, senyum yang terasa aneh. "Ibu." Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi di desa Karangbuni. Satu persatu warga menghilang tanpa suara, tanpa jejak. Rumah mereka kosong, namun ada satu hal yang selalu ditemukan setiap rumah yang ditinggalkan. Lantai yang basah oleh jejak kaki lumpur. Jejak itu selalu menuju keluar rumah, menuju ke jalan desa, menuju hutan bambu dan berakhir di sumur itu. Suatu malam Pak Darmo memutuskan kembali ke sumur bersama beberapa warga. Kali ini mereka membawa lampu yang lebih terang. Namun apa yang mereka lihat justru membuat mereka hampir kehilangan akal. Tanah di sekitar sumur penuh bekas tangan manusia. Seperti banyak orang yang mencoba memanjat keluar dari dalam tanah. Tapi yang paling mengerikan, mereka mulai mendengar suara dari dalam sumur. Bukan satu suara, tapi banyak suara orang-orang yang menghilang. "Pak, tolong, kami di sini. Kami tidak bisa keluar." Pak Darmo gemetar karena suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah mereka berdiri tepat di bawahnya. Akhirnya, seseorang tetua desa yang sudah sangat tua mengungkapkan sesuatu yang selama ini disembunyikan, yaitu perempuan yang dulu dibuang ke dalam sumur. Sebenarnya bukan manusia biasa. Ia adalah penjaga sesuatu yang terkunci di dalam tanah desa itu. Dan ternyata warga desa membunuhnya. Warga desa justru membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih gelap. Sekarang sesuatu itu mulai keluar melalui sumur. Suatu malam tanpa bulan, semua warga desa mendengar suara yang sama. Suara timba dari sumur, namun kali ini suara itu tidak berhenti. Dan di arah hutan bambu, terlihat bayangan manusia berjalan perlahan menuju ke desa. Tubuh mereka basah, penuh lumpur, dan mata mereka kosong. Di barisan paling depan berjalan seorang perempuan. Rambutnya panjang, wajahnya pucat. Dia adalah Ratri, atau sesuatu yang memakai tubuh Ratri. Keesokan paginya, desa Karangbuni kosong. Tidak ada satupun warga yang tersisa. Rumah-rumah terbuka, makanan masih ada di meja. Namun semua orang menghilang. Beberapa hari kemudian orang dari desa lain datang mencari mereka. Tapi yang mereka temukan hanya satu hal di belakang desa, yaitu sumur tua itu tidak lagi sunyi. Dari dalamnya terdengar suara yang sangat pelan. Banyak sekali suara, seperti orang-orang yang berbisik bersamaan. "Masih ada tempat, masih ada tempat, masih ada tempat untuk satu orang lagi." Dan konon katanya, jika seseorang berdiri terlalu lama di dekat sumur itu, ia akan mulai sadar mendengar suara lain, suara seseorang yang memanggil namanya.